Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Kang Su Official dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oh ya sahabat-sahabatku, mungkin sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada bertanya-tanya nih, sedang apa dan lagi apa nih Kang Suha malam-malam hari seperti ini. Ini malam apa ini, men? Malam Rabu ya? Malam Rabu. Ini alhamdulillah berkat karunia Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, dan nikmat yang tak terhingga yang diberikan kepada saya bersama Bapak Rudi ini, yang tentunya nikmat panjang umur. Sehat, alhamdulillah dalam keadaan sehat, jasmani baik rohani, tak kurang suatu apapun, tentunya berkat bantuan doa dari sahabat-sahabatku semuanya. Oh ya sahabat-sahabatku, bagi sahabat-sahabatku yang masih penasaran dan tentunya penasaran nih, apa sih lagi apa? Biar nanti Bapak Rudi sendiri yang menjelaskan apa maksud saya datang ke sini dan tujuan saya apa. Ini Bapak Rudi ini sahabat-sahabatku mengundang saya sudah 1 bulan yang lalu Pak ya. Alhamdulillah baru malam ini saya bisa sempat karena mohon maaf Pak ya. Kemarin saya dari mana men? Cianjur, Bekasi ya. Bahkan sampai ke hampir ke Sumedang kita ya. Udah Sumedang ya men ya? Udah masuk Sumedang, alhamdulillah pulang dari Sumedang. Belum juga istirahat, kita ditelepon lagi oleh sahabat-sahabat saya yang membutuhkan saya, yang pengen bertemu dengan saya. Alhamdulillah saya berangkat ke Palembang sampai Bandar Lampung. Kemana kemarin teman? Lampung Tengah men ya? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Dan alhamdulillah malam hari ini pas di malam Rebo men ya. Ini saya menepati janji saya kepada Bapak Rudi. Alhamdulillah Pak ya. Kita bisa bertemu. Bapak juga dalam keadaan sehat. Saya juga dalam keadaan sehat. Mungkin sahabat-sahabat aneh nih. Kenapa kok Bapak Rudi menjemput saya di luaran sini, nggak di dalam rumahnya? Nah ini rumahnya Bapak Rudi. Itu tempat usahanya men ya. Itu ruko Bapak? Iya itu bengkel itu Pak. Bengkel. Sekarang sepi ya, sepi. Udah sepi. Jadi ini sahabat-sahabatku saya diundang oleh Bapak Rudi ini. Pak Rudi ini mempunyai permasalahan yang sangat di luar nalar lah. Jadi bengkelnya itu waktu tahun-tahun yang lalu ramai Pak ya. Iya. Dan rumah juga dingin lah, enak, nyaman Pak ya. Di toko di pasar juga udah ini juga. Apa? Tutup juga? Oh Bapak punya toko juga di pasar? Ya, punya. Tapi sekarang berjalan atau tidak? Ya berjalan kadang tapi bangkrut apa? Mau berjalan itu kayaknya susah. Padahal sebelumnya ramai. Semangat itu nggak ada. Udah nggak semangat, udah nggak ada lagi. Jadi kadang buka, kadang enggak. Tapi ini ada yang mau saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Nanti mungkin dijelaskan oleh Bapak Rudi permasalahannya apa. Ini saya mau bertanya Pak ya, boleh Pak ya? Boleh. Saya dengar, saya tahu nih istri Bapak lagi terbaring. Itu udah berapa lama itu? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Itu sakit apa itu? Bahkan saya ini kan baru pulang dari rumah sakit Pak. Oh, baru pulang dari rumah sakit. Apa kata dokter, apa penyakitnya? Ponakan dirawat juga. Ini istri Bapak ini apa kata dokter penyakitnya? Nggak tahu, katanya mah sakit apa di perutnya katanya ada. Apa katanya? Apa tahu bahasa ininya mah apa lambung apa gimana gitu ya. Tapi sakit-sakit terus. Sakit-sakit terus. Baik. Jadi, ini di rumah nih kayaknya gimana? Sepi gitu kayaknya gimana? Ini sahabat-sahabatku, nanti dijelaskan oleh Bapak Rudi langsung Pak ya. Nanti Bapak jelaskan ke saya permasalahannya apa, dan Bapak mau mengundang saya
menyuruh saya datang ke rumah Bapak ini apa tujuannya, Bapak jelaskan saja. Sekarang nggak apa-apa, ini biar sahabat-sahabat saya di luar sana juga tidak salah paham, tidak gagal paham. Simak video ini sampai selesai sahabat-sahabatku ya. Biar kita saksikan, biar kita dengarkan bareng-bareng apa maksud dan tujuan Bapak Rudi mengundang saya. Silakan Pak, kira-kira apa nih maksud Bapak Rudi mengundang saya, menyuruh saya datang ke rumah Bapak, ada maksud dan tujuan apa? Ya ini Pak ya, Hmm. pokoknya saya dalam beberapa ya dibilang adalah 1 tahun mah, ya dibilangin ya musibah atau bilang itu kayaknya terus saja gitu, beruntun terus gitu. Apa itu musibah apa? Musibah Ya apa? kayak istilahnya apa ya, keluarga itu pada sakit. Ya itu tadi udah saya jelasin, bahkan ya baru pulang dari rumah sakit, terus usaha-usaha kayaknya udah, kalau di bengkel ini di ruko depan ini udah tutup Udah total. tutup. Ya, Yang masih bertahan masih yang di bertahan pasar. di pasar gitu. Cuman nggak ada hasil. Nggak ada hasilnya gitu loh. Kayak gitu. Jadi kesel, jenuh aja gitu. Di rumah pun gitu juga. Istri sampai sekarang belum bangun juga, sakit. Ya kan baru di rumah sakit tadi. Baru pulang ya. Baru pulang. Ponak-ponakan juga masih di situ juga. Masih di rumah sakit juga. Jadi ya di rumah, di dalam rumah pun sepi. Baik, Bapak sudah cerita dan sudah menjelaskan kepada saya permasalahan Bapak seperti itu. Dan saya tekankan sekali lagi sama Bapak, saya tanya sekali lagi sama Bapak Rudi ya. Sudah Bapak jelaskan tadi, sekarang apa yang harus saya bantu? Bapak mau seperti apa? Ya, tolonglah kalau memang ini Pak Ustadz, apa gitu dalam, atau ada kesalahan dari diri saya, atau gimana gitu, saya kan makanya mengundang Pak Ustadz ini. Minta di apa lah, di syaratin atau gimana gitu. Ya mana bahaya itu nggak bertubi-tubi lah Pak ya. Iya, kayak gitu. Baik Bapak, setelah Bapak jelaskan kepada saya sejelas-jelas mungkin, dan Bapak juga meminta saya untuk membantu, insya Allah saya akan bantu semampu saya, sebisa saya, pusing betul tuh, semaksimal mungkin. Yang jelas saya hanya manusia biasa yang lemah, tidak punya apa-apa, sama seperti Bapak. Dan insya Allah saya juga membantu Bapak memohon doa, memohon kepada Allah dengan melalui doa-doa yang saya panjatkan nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode pengobatan saya Pak ya, baik pembersihan aura negatif atau penetralisir rumah yang memang sudah dibuat orang atau dikirim media teluh atau tempat usaha. Metode pengobatan saya, Bapak jangan bertanya Pak ya, asalnya dari mana, datangnya dari mana, siapa orangnya, Bapak tidak perlu tahu. Yang jelas tadinya Bapak usaha bengkel, kembali lagi berusaha, kembali buka lagi bengkelnya. Istri Bapak yang tadinya sehat, kembali sehat lagi. Dan Bapak rukun lagi bersama keluarga. Itu aja ya. Metode pengobatan saya seperti itu. Kalau Bapak mau bertanya misalnya, siapa sih Kang kalau misalnya nanti saya temukan ada sesuatu negatif di sini ya. Kalau nanti saya terawang ada yang menaruh sesuatu. Bapak penasaran, bertanya sama saya, siapa sih orang yang membuat keluarga saya seperti itu? Saya tidak mau menjelaskan Pak ya. Karena nantinya Bapak akan timbul penyakit hati dan Bapak nanti akan dendam. Tidak boleh dendam Pak ya. Yang penting apapun media yang dikirim, yang ditaruh di sini untuk membuat keluarga Bapak hancur, kita singkirkan, kita bersihkan, biarkan Allah lah yang membalasnya. Jangan kita yang membalas Pak ya. Nanti insya Allah saya akan bantu bersihkan. Siapa nama istri Bapak? Itu apa namanya sih ini? Lestari. Lestari. Nama orang tua laki kandung istri. Yamin.
Nama Bapak? Rondi. Iya, nama Bapak. Nama Bapak kan Rudi ya? Ya. Nama orang tua kandung Bapak? Yahmin. Orang tua kandung Bapak, bukan orang tua kandung istri. Itu Syahmin. Ya Sayyidi Rasulullah ya Allah. Memang aura rumah Bapak ini sangat ini Pak ya, panas, mengkhawatirkan. Tapi nggak saya jelaskan Pak ya, biar kita bersihkan aja. Yang jelas keluarga Bapak tadinya rukun, sehat, walafiat, kembali sehat lagi, rukun lagi, dan usaha Bapak kembali berjalan seperti sedia kala lagi. Allah. Allah. Ya Allah. Ya Tuhan. Allah. Ini ada yang naruh sesuatu nih, sahabat-sahabatku. Ternyata di rumahnya Bapak Rudi ini ada yang menaruh sesuatu yang memang apa ya, ingin menghancurkan keluarga beliau lah. Biar beliau ini tidak bisa apa ya, yang intinya untuk menghancurkan keluarga beliau lah. Saya tidak akan jelaskan siapa orangnya, insya Allah saya akan bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Allah. Pak, ini nanti Bapak, ini kan garam Pak ya? Ya. Ini nanti Bapak tebarkan di sekitaran sini nih, di depan apa ini, teras L Pak ya? Iya. Di depan teras L Bapak ini nanti Bapak taburkan, ditebar. Ini Pak, garam ini udah saya raja khusus. Udah saya masukkan raja-raja khusus untuk menetralisir aura-aura negatif, baik itu kekuatan sihir, teluh, santet, dan semacamnya. Jika memang ada media teluh yang dipendam di rumah atau di tempat di halaman rumah Bapak inilah, kalau sudah ditebarkan ini, insya Allah dia akan timbul nantinya, dia akan keluar. Kalau memang tidak ada media, misalnya dikirim dari jarak jauh, dia akan pergi, akan hilang. Nah, ini udah saya raja khusus. Nanti ini Bapak pegang dulu aja, nanti ikuti arahan dari saya. Ini pegang dulu aja, masih ada lagi buat istri Bapak sekalian. Karena kalau tidak langsung saya jelaskan, nanti Bapak keliru nanti. Itu nanti pegang dulu aja. Ini nanti khusus buat istri Bapak nih yang sedang sakit. Karena saya lihat istri Bapak juga sakitnya tidak sembarangan. Ada yang Nyebarnya jam berapa? Enggak, nanti sekarang nyebarinnya. Cuman Bapak pegang dulu aja. Sekarang bersama saya nanti tebarinnya, kita lihat apakah ada media teluh yang akan timbul, ada yang keluar nanti atau tidak. Sementara saya raja khusus dulu, ini khusus buat istri Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Allah. Pak. Ya. Ini jamu ruqyah namanya, Pak ya. Ini adalah bahan-bahan herbal yang udah saya raja khusus ini. Ini tidak berefek samping. Karena ini saya buat dari akar-akar, dari tumbuh-tumbuhan alami, Pak ya, tidak berefek samping. Dan ini udah saya masukkan ayat-ayat ruqyah khusus untuk menetralisir aura negatif yang ada dalam tubuh istri Bapak. Nah, nanti Bapak minumkan. Ini segini, Pak ya. Nanti malam beres kita tebarin garam, nanti Bapak minumkan segini. Nanti besok pagi setengahnya lagi. Nah, siangnya setengahnya. Sampai habis ini 1 hari habis, Pak ya. Nah, Bapak pegang dulu. Udah paham, Pak ya? Ya. Nah, ini adalah pengunci, Pak. Ini adalah minyak bersama rajahan-rajahan khusus. Udah saya raja, udah saya tinta, udah saya tulis raja khusus. Nanti ini Bapak campur di bak mandi. Nanti buat mandi istrinya. Paham, Pak ya? Ya. Nah, insya Allah baik itu kekuatan sihir, telus, santet dan semacamnya yang menempel di tubuh istri Bapak, baik itu penyakit medis dan non medis atau penyakit yang lain-lainnya yang membandel, insya Allah setelah mandi rajahan ini dan minum jamu ruqyah tersebut, insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Amin. Nah, ini dipegang, Pak. Bapak jangan percaya sama saya, jangan yakin sama saya hanya bisa membantu doa dan selebihnya kita serahkan semua kepada Allah. Tentunya mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang gini, Pak. Bapak kantongin aja yang 2 ini. Ini kan buat mandi sama minum nanti, Pak ya. Jamu tersebut Bapak kantongin aja. Ayo, Pak, bangun, Pak. Berdiri, men. Nah, ini kan area apa namanya? L, Pak ya? Pintu L. Karena saya terawang di sebelah sana tidak ada apa-apa. Di ruko Bapak juga, Pak. Di bengkel Bapak nggak ada apa-apa. Cuman saya kuatnya di sini, Pak. Bapak buka aja. Baca-baca bismillah, Pak. Bapak baca bismillah. Bapak dari sini tebarin aja sedikit-sedikit. Terus sampai ke sana. Ayo, men. Kita ikutin, men. Ya, seperti itu. Terus. Dari ke sini, Pak. Kayaknya kuat dari sini. Kuatnya. Bapak udah dari terus ke sana sambil sholawat aja, Pak. Ya, habiskan. Tapi kalau masih banyak nggak dihabiskan nggak apa-apa, buat yang lain nanti nggak apa-apa. Itu bisa buat mandi juga itu, Pak. Bagus buat kesehatan, itu udah saya raja khusus buat kesehatan, buat menetralisir aura-aura negatif garam tersebut, itu udah bagus juga. Kalau memang sudah cukup, di sini, Pak. Di LL sini, Pak. Dari sini. Nah. Sudah cukup, Pak. Bawa sini. Saya pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidina Rasulullah. Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lamun ada kekuatan sihir, teluh, santet, dan semacamnya. Kalau memang ada kekuatan sihir, teluh, jika memang ada media yang terpendam di rumah Bapak, maka timbulkanlah, ya Allah. Maka keluarkanlah dengan izin-Mu, ya Allah. Allah. Ini sisanya, karena ini masih banyak, Pak ya. Bapak taruh aja, bisa dicampur dengan masakan, Pak. Bisa dicampur dengan masakan, nanti dimakan satu keluarga, nggak apa-apa. Ya. Ini bagus buat menetralisir aura-aura negatif yang ada dalam tubuh siapapun yang makan garam ini. Nah, Bapak pegang. Nanti kalau masih ada sisa, kalau buat mandi, nggak apa-apa. Bapak diaduk dengan air buat mandi. Bagus ya. Juga itu, nggak apa-apa. Baik, Bapak munduran, Pak. Munduran. Allah.
Allah. Fokus ini men. Bapak di sini aja. Bismillah. Kuatnya sih di sini ini orang. Allahu Akbar. Ini nggak bisa dibongkar Pak ya. Ini kalau dibongkar nggak bisa naik motor Pak ya. Iya, nggak bisa. Tinggi. Coba Bapak cari sesuatu kayu atau apa Pak. Karena ini harus ada yang digali ini. Ada nggak Pak? Golok barangkali linggis atau apa Bapak. Pacul tanah naon lah guys. Bawa ke dia Pak. Sambil dibantu dicari men. Coba sini men, ada nggak Bang? Kayu-kayu. Nggak ada kayu-kayu di sini. Ada Pak. Oh itu dapat. Ada Pak. Guys kayu tanawan Pak, bawa ke dia segera. Cokel orang. Kalau bisa dirubuhin ini Pak. Tapi berhubung ini cor-coran kayaknya ya. Iya. Sebentar Pak, saya arahkan dulu titiknya. Fokus sini men, fokus sini aja men. Kayaknya di sini men, biar terlihat oleh kamera. Waduh, ini mah harus dibodem ini Bapak. Ini kayaknya di sekitaran sini. Sebentar saya akan coba tarik biar dia mau keluar tanpa harus merusak sesuatu. Allahu Akbar. Allah, Pak, sini Pak, Bapak sini. Men, kamu fokus men. Nah, saya yang di atas Pak. Bapak di sini, duduk sini Pak. Bapak coba cokel-cokel bata yang di sini Pak. Nanti kalau memang mau roboh Bapak kasih semen lagi aja Pak ya. Ya. Takut ininya buat naik motor nanti. Nggak apa-apa sekarang dirusak dulu sebentar Pak ya. Ya. Dirusak nanti Bapak beli semen lagi paling 1 kilo. Kayaknya di situ. Kelihatan nggak men? Kalau dari sini kamu bagus nggak? Kayaknya bagus dari sini men. Gimana menurut kamu? Biar kelihatan. Kelihatan nggak? Hah? Biar dari situ aja. Pokoknya kamu harus teliti. Saya kelihatan nggak men? Oh nggak apa-apa. Biarin fokus ke situ aja. Kalau saya udah sering dilihat oleh sahabat-sahabat saya. Tapi kalau benda-benda seperti ini sahabat-sahabat saya belum pernah lihat nih. Jadi penasaran. Bisa Pak? Duh. Allah. Coba men dari sini men. Dari sini. Ada bolongan tuh Ustaz. Ada bolongan. Iya. Coba di korek-korek Pak. Kayaknya ada di dalam. Saya nggak memperhatiin ya. Ini rumah saya, cuman kok bisa bolong gini ya? Bapak nggak pernah merhatiin? Lah ini kan rumah Bapak sendiri. Iya. Kenapa itu bisa bolong kayak gitu? Nggak tahu Pak. Ya setahu saya udah inilah. Udah di semen? Iya. Oh, coba. Kelihatan men? Hah? Ada kelihatan. Dicokel. Dikeluarin. Takut saya Pak Ustaz. Hah? Nggak usah takut. Pak sini. Apa takut? Bapak agak geseran Pak biar kelihatan kamera Pak. Mana men? Dalam. Kok dalam amat? Apa sih ini? Ini punya siapa ini Pak? Tidak tahu saya Pak. Hah?
Apa ini? Ini punya Bapak bukan? Bukan. Loh kok bisa ada di situ? Tahu saya, Pak. Apa ini? Makanya saya pun baru tahu ini Ular teman? rumah saya. Bukan kok bisa ada kayak gini. Itu kain kapan kayak? Tapi kok ngeringkel kayak orai kedong orai kia. Kayak ular. Tapi bukan Bapak yang naruh di situ. Bukan. Demi Allah. Demi Allah Bapak bukan Bapak yang menaruh di situ. Ya. Bahkan lubang ini pun saya tidak tahu. Oh, lubang itu pun Bapak tidak tahu. Iya. Atau mungkin saya nggak ada di rumah atau gimana, keluarga di rumah nggak ada mungkin. Baik. Kemana men? Bagusnya men. Kita pos ininya. Oh sini aja men ya. Hah? Sini Pak. Udah Bapak situ aja nggak apa-apa. Biar saya yang apa ini men? Saya baru kali ini nih nemu media teluh. Ya, media teluh men ya. Saya baru kali ini menemukan media teluh seperti ini yang ringkel-ringkel kayak orai, kayak ular. Bawa korek nggak? Saya nggak bawa korek kayaknya. Bawa nggak Bapak? Ada. Coba kita harus buka dulu ini. Apa ini ha? Ini bukan punya Bapak. Nah, kenapa ada di situ? Ini kain. Ini tali pocong ini kayaknya. Ini tali apa? Tali mayit ini kayaknya. Apa ini men? Hah? Rapi bener. Udah kayak bungkus lemper aja. Itu benda apa? Men, kamu pernah lihat benda ini nggak men? Enggak. Hah? Enggak. Saya juga baru kali ini saya seumur hidup saya selama media teluh yang saya tarik biasanya isinya apa men? Paku ya? Tanah kuburan. Paku, tanah kuburan, jarum dan yang semacam-macam biasanya ini. Ini baru pertama kali nih sahabat-sahabatku. Saya menarik media teluh yang ditanam di rumah Bapak Rudi ini. Entah siapa orang yang menanamnya. Bendanya seperti ini. Ini kayak apa? Ini lentur ini. Udah kayak karet. Tapi bukan karet. Atung bukan. Bukan. Ini lembek dia tuh. Nah, lembek tuh. Tapi seumur hidup saya selama saya mendatangi rumah-rumah pasien-pasien saya yang saya tarik media teluh itu saya tidak pernah menemukan media seperti ini. Barangkali sahabat-sahabatku tahu nih. Ini apa ini? Ini bentuknya kayak ceker apa? Kayak apa? Ini apa ini? Ada aja ya. Ini sahabat-sahabatku pernah nggak menemukan media teluh seperti ini nih? Ini bisa bertengker-tengker kayak gini nih apa sih namanya men bertengker-tengker dempet kayak gini lentur dia tuh. Coba Pak kita bakar Pak, ini meleleh apa enggak ini Pak? Atau ini baru pertama kali ini saya menemukan media seperti ini, aneh ini. Oh ini media dibakar ya, coba. Nah, baru kita bakar sama api yang gede. Aduh. Susah ini. Bakar aja media seperti ini nggak ada gunanya. Buat apa ditaruh di situ? Kalau ditaruhnya duit mah Pak ya, mending Pak ya. Ini naruh kayak gini, buat apa lagi? Kalau naruhnya duit, tadi nemunya duit, kita langsung ke pasar Pak ya. Beli bakso kita. Kalau media kayak gini, buat apa? Bisa dibakar gak ini men?
Tahu. Biar gede dulu. Aduh, awas tangan saya yang kena. Wah, susah ini kain ini. Biasanya cepat kain ini. Karena basah paling ini ya. Kita lihatin ini seperti apa dia kalau dibakar. Ada apa keraras tanaman apa plastik tak pak? Tuh pak plastik pak, kita bakar biar tambah gede pak. Nah ini emang mempan pak bekas ale-ale ini. Pan ya. Wah. Biar sahabat-sahabat saya juga nggak penasaran. Saya juga penasaran ini media apa ini. Ini seperti ini sahabat-sahabat bentuknya mengkilat. Tapi ini lentur dia apa namanya? Alah pak. Apa biarin bapak aja yang bakar nanti pak ya? Iya. Nah nih gede nih. Saya masih penasaran pak. Sahabat-sahabatku juga mungkin penasaran di luaran sana. Media apa itu? Apa mempan dibakar atau tidak? Gede nih apinya nih. Tapi nggak meleleh man ya. Kok baunya kayak bau kemenyan men? Ya, bapak nyium bau apa pak? Nggak meleleh dia. Sejenis getah itu. Ini sejenis apa getah men? Iya. Nggak hidup dia. Kalau atom ini hidup men ya kan dibakar kayak gini. Iya. Ini bandel ini nggak mau hidup tuh. Susah dimakan api. Nggak mau dia dimakan api. Apinya aja yang kesurupan ini pak. Nggak mau dia tuh. Malah seperti ini dia. Ini kalau media apa lagi ini ada aja. Baik sahabat-sahabatku dah. Ini udah saya bakar. Ini juga saya belum pernah menemukan media telur seperti ini nih. Baru pertama kalinya saya menemukan seperti ini. Barangkali sahabat-sahabatku ada yang tahu, komen aja nih. Ini media ini apa ini? Ini apa dari getah, entah dari apa. Yang jelas saya baru pertama kali saya menemukan media telur seperti ini. Baik sahabat-sahabatku, alhamdulillah media yang tertanam di rumah Bapak Rudi ini udah bisa saya wujudkan, udah bisa saya cabut. Pak ya, ingat Pak ya, tadi yang saya pesankan, garam itu bisa buat masak, bisa buat mandi juga. Dan tentunya jamu tadi jangan lupa diminumkan sama istrinya. Itu udah saya raja khusus. Dan rajah-rajahan tadi juga dicampur dengan air lalu buat mandi. Insya Allah penyakit istri Bapak sembuh. Amin. Tentunya itu kalau sembuh bukan karena saya Pak. Mungkin udah waktunya sembuh Pak ya. Saya hanya bisa membantu sebatas doa. Selebihnya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabatku, mungkin sampai di sini dulu perjalanan saya malam hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.